Halo Al, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya, yaitu bisnis beras. Next. Jadi alasan saya bisnis beras ini, yang pertama permintaan yang tinggi, dikarenakan beras adalah salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, pasar yang luas. Target pasar yang besar mencakup rumah tangga, restoran, dan industri makanan. Potensi keuntungan ya, jadi dengan manajemen yang baik, margin keuntungan dalam bisnis beras ini bisa cukup tinggi. Lalu apalagi ya, peluang yang besar. Saya bisnis beras ini dikarenakan emang usaha dari keluarga saya ya, lalu saya terinspirasi untuk melanjutkan bisnis beras tersebut. Baik, lalu siapa saja orang yang saya libatkan dalam bisnis ini? Yang pertama, pemasok beras, baik dari pabrik ataupun dari pasar. Yang kedua, pelayan toko, yaitu tujuannya untuk melayani konsumen-konsumen ketika saya sedang kuliah. Nah, lalu cara merealisasikan bisnis beras, yang pertama kita membutuhkan modal ya, karena tanpa modal bisnis tidak akan terrealisasikan. Yang kedua itu riset pasar, dengan cara mengecek harga pasaran beras, lalu menentukan target konsumen, dan menganalisis kompetitor untuk menemukan celah pasar. Yang ketiga, penyediaan sumber, yaitu dari pemasok beras ataupun produsen beras ataupun dari petani ya, sekiranya kita mencari barang yang worth it untuk konsumen kita. Lalu distribusi ataupun pemasaran ya. Di sini saya udah punya saluran pemasaran, yaitu toko ya, dan tinggal dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, saya membutuhkan tim kerja ataupun tim tenaga, yaitu saya mencari seorang rekan kerja yang jujur, yang bisa dipercaya, yang ramah dengan konsumen. Jadi kita bisa bekerja sama dalam membangun sebuah usaha. Nice. Lanjut, kita di fase langkah jika persaingan kita sudah banyak, yaitu yang pertama, kita tingkatkan kualitas produk kita. Pastikan beras yang dijual itu berkualitas tinggi dan harga yang murah ataupun harga yang lebih murah daripada kompetitor lainnya ya. Lalu kita harus punya branding yang kuat, lalu strategi pemasaran yang baik dengan caranya gebrak harga pasaran. Dalam contoh, barang yang kita jual itu lebih murah namun kualitas tidak kalah. Lalu yang terakhir itu adalah pelayanan pelanggan ya, kita berikan pelayanan untuk pelanggan itu yang terbaik dan responsif. Dan saya di sini itu menerapkan sistem 3S. Yang pertama itu senyum, kedua sapa, dan ketiga salam ya. Agar apa? Agar pelanggan pun senang, Yoman. Nah, jadi ini saya membuat contoh cuplikan ketika saya belanja di pasar. Jadi ini beras, lalu kita colok untuk lihat kualitasnya. Tuh, habis itu kita lihat. Nah, lalu kita pertimbangkan beras ini cocok atau tidak untuk kita jual kepada konsumen kita. Nah, jadi sekarang resiko ya, ketika kita bisnis beras ada resiko seperti ini. Ini yaitu beras rusak, beras yang sudah lama di dalam karung. Namun beras yang sudah lama di dalam karung tetapi dia kadar airnya rendah ataupun dia kering jemurannya, itu tidak akan menimbulkan rusak seperti ini. Nah, ini rusak karena apa? Karena kadar airnya tinggi. Kadar air tinggi itu karena jemurannya itu kurang kering ya guys ya. Jadi seperti itulah. Nah, di sini saya sendiri menjual beras dengan harga berapa aja? Ayo kita cek harganya.
ini yang tadi saya colok nih. Kita colok lagi. Nah, beras kayak gini, ini mana nih? Oh, ini di harga 650 per karung. Lalu ada ini yang kurang keren ya, cuman bijinya mah montok, ini cakep, bijinya mah cakep, cuman aduh berasnya kurang keren, ini agak kekuningan. Karena biji apa namanya, kulit bawangnya itu kurang bersih ketika digiling, yaitu dalam metode biji. Ini harganya 605.000. Ada ini kita jual dengan harga 610. Mana ini? Nah, ini berasnya putih guys, cuman banyak pecahan-pecahan, namanya kurang kasar. Bijinya kecil-kecil. Kita jual di harga 610.000. Ini ada lagi mereknya, merek Walet Ramos. Ini kita jual di harga 615.000. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.